Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji ujian kinerja PPG-PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Zahera. Saya merupakan guru PAI di SMA Negeri 13 Sijunjung, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Dan sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG-PAI dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 236010150. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran yang dengan materi adab menggunakan media sosial yang akan saya laksanakan di kelas 11 F2. Demikianlah perkenalan singkat saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, tolong pimpin teman-teman yang berdoa. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Siap, gerak. Untuk mengawali kuliah kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ibu mau cek dulu kehadirannya hari ini. Hadir? Yo. Aku? Sakit. Sakit. Betri? Galang? Sofi? Ada. Tania? Oke. Tia Anita? Sakit. Ya, baik. Ada beberapa teman Ananda yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit cepat sehat dan kembali sekolah seperti biasanya. Amin. Nah, baik anak-anak ibu, silakan periksa dulu keadaan samping kiri samping kanannya, depan ke belakang. Nah, anak-anak ibu yang laki-laki, apakah bajunya sudah masuk semuanya? Nah, tolong dulu dirapikan. Rapikan dulu bajunya, masukkan ke dalam. Nah, yang perempuan, rapikan jilbabnya, bajunya. Nah, berarti tidak ada sampahnya? Oke, alhamdulillah kelasnya bersih. Bagus sekali. Semoga kelas yang bersih ini terus dipertahankan. Karena dengan belajar di kelas yang bersih, kita merasanya nyaman. Oke. Nah, oke silakan. Sudah, berarti sudah siap pelajar semuanya? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah terlebih dahulu kita membaca Al-Quran. Siapa yang membacanya hari ini? Oh iya, Dery. Silakan Dery. Dan yang lain tolong disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar.
membacakan Al-Quran tadi, pembelajaran kita lebih menjadi bermakna dan berkah. Amin ya robbal alamin. Dan baik anak-anak ibu, silakan melakukan SPG. Silakan berdiri. Oke, siap anak-anak? Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore. Malam. Nah, siapa yang menang? Angkat tangan. Oke, tepuk tangan untuk yang menang. Oke, anak-anak ibu, hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, siapa di antara anak-anak ibu yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Iya, Tania. Iya, benar sekali. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi perkembangan iptek, yang mana ternyata perkembangan iptek ini mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan kita. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, benar sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang adab menggunakan media sosial. Nah, yang mana media sosial itu merupakan perkembangan iptek. Nah, jadi sekarang kita membahas tentang apa saja adab-adab dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar. Apakah jelas anak-anak ibu? Jelas tulisannya? Oke, baik. Nah, sebelum mempelajari materi ini, ibu mau menyampaikan dulu apa saja tujuan dari pembelajaran materi ini. Nah, yang pertama, setelah anak-anak ibu nanti mempelajari materi ini, maka anak-anak ibu bisa memahami tentang pengertian adab dan media sosial. Anak-anak ibu mengetahui apa saja macam-macam dari media sosial yang sering kita gunakan. Karena ibu nanti bisa memahami, oh ternyata penggunaan media sosial ini memiliki dampak bagi kehidupan kita. Tentunya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Terakhir, setelah nanti anak-anak mempelajari materi ini, anak-anak ibu dapat menerapkan bagaimana cara adab dalam bermedia sosial dalam kehidupan nyatanya. Ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus anak-anak jawab. Yang pertama, apakah anak-anak ibu memiliki akun sosial media? Ya, siapa yang tidak punya? Angkat tangan. Berarti semuanya punya ya? Oke. Berapa lama anak-anak ibu menggunakannya dalam sehari? Berapa lama? Ada yang menggunakan 2 jam? Angkat tangan yang 2 jam dalam sehari. Tidak ada. 3 jam? 4 jam? Iya, 2 orang 4 jam. Nah, apakah anak-anak ibu sudah menggunakan media sosialnya dengan baik? Sudah? Alhamdulillah. Kalau begitu, anak-anak ibu sudah bisa menerapkannya. Namun tentu harus ditingkatkan lagi. Nah, kesehatan yang baik itu adalah 2 jam per hari. Karena kenapa? Karena kalau lewat dari 2 jam per hari kita berkecimpung atau menggunakan media sosial, bisa menimbulkan kecanduan. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada materinya. Pengertiannya, apa sih pengertian dari media sosial? Kita sering kan mendengar kata media sosial? Iya, bahkan kita adalah pengguna yang aktif dari media sosial itu. Nah, pengertian dari media sosial adalah media sosial merupakan platform digital yang menyediakan berbagai fitur yang menarik serta fasilitas bagi penggunanya. Untuk apa? Untuk bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya harus menggunakan jaringan internet. Nah, jadi kita bersosialisasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan jarak yang tidak terbatas. Oke, kita lanjut.
yang baik dan bijaksana. Jadi, anak-anak ibu setelah mempelajari materi ini nanti, anak-anak ibu sudah bisa menggunakan media sosialnya secara baik dan bijak. Dan bisa bermedia sosial dengan baik di dalam kehidupan nyatanya. Kita tonton dulu video berikut ya. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari mengkonsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti 2 sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video singkat tadi, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Iya, Saskia. Kita tidak boleh menggunakan media sosial lebih dari 2 jam. Iya, benar sekali. Apalagi? Dan media sosial ternyata memiliki dampak positif dan negatif. Benar sekali. Aplaus untuk Saskia. Nah, jadi video tadi memberikan informasi kepada kita bahwa kita tidak boleh menggunakan media sosial kita lebih daripada 2 jam. Berarti maksimal penggunaan media sosial dalam sehari itu cuma 2 jam.
selama ini menggunakan media sosialnya lebih dari 2 jam, berangsur-angsurlah untuk menguranginya karena akan berdampak negatif kepada kita, kepada macam-macam media sosial, Facebook, Twitter, kemudian WA, TikTok, Instagram, YouTube, dan Telegram. Semua platform ini merupakan media sosial yang sering kali digunakan oleh manusia. Yang kita gunakan selama ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang dampak positif dari penggunaan media sosial tersebut. Yang pertama memudahkan komunikasi. Betul atau tidak? Betul sekali. Ada beberapa dampak negatif dari penggunaan media sosial tersebut. Nah, yang pertama mengganggu kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental kita terganggu? Karena kita menggunakannya sudah berlebihan sehingga menimbulkan kecanduan. Contohnya tadi timbulnya depresi, kecemasan. Nah, sehingga kita sudah takut untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain karena kita sudah terbiasa hanya berinteraksi lewat Android kita, lewat handphone kita. Nah, sehingga kita terasingkan dari dunianya nyata karena sering hanya bersosialisasi di dunia maya. Saudara, apa saja adab dalam menggunakan media sosial tersebut? Pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, berarti kita tidak boleh menyaksikan konten yang negatif. Nah, jika ada muncul di media sosial kita, kita harus langsung hindari. Nah, jangan dilihat, apalagi kalau disebarluaskan. Kan manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya media sosial. Jadi kita boleh berekspresi, mengeluarkan pendapat, menyebarkan konten, tetapi dengan hal yang positif. Tapi dalam menyampaikan pesan. Nah, contohnya ada seseorang mengunggah postingan atau kontennya, kita tidak boleh memberikan komentar-komentar yang negatif atau berbicara yang kasar atau memberikan kritikan-kritikan yang menghina. Itu tidak boleh. Kita boleh bebas dalam bermedia sosial, tetapi harus sesuai dengan adab dan etikanya. Ada hikmah. Apa saja hikmah dalam penerapan adab bermedia sosial ini? Yang pertama, mendapat pahala karena sudah mengunggah konten yang positif. Kemudian ada terhindar dari informasi yang tidak benar. Jadi, karena kita sudah menggunakan adab atau sesuai dengan etika dalam bermedia sosial, maka kita akan terhindar dari informasi yang tidak benar. Karena kita menyaring setiap informasi yang ada, baru kita sharing. Oke, terakhir terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kepada anak-anak ibu dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk tidak lagi memberikan pesan-pesan atau komentar-komentar yang negatif. Yang kedua, jadi anak-anak ibu sudah paham ternyata dalam penggunaan media sosial ini harus sesuai dengan rambu-rambunya. Tidak boleh melanggar etika dalam bermedia sosial karena itu tentu akan berdampak negatif, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi setelah ini nanti anak-anak ibu akan ibu bagi dalam beberapa kelompok. Nah, jadi kita akan membahas di dalam kelompok kita mengenai apa-apa saja pelanggaran yang terjadi dalam menggunakan media sosial. Baik, mengerti kira-kira tugasnya? Mengerti. Oke, terima kasih. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Anak-anak ibu sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Sudah. Ibu kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikannya. Silakan bekerja sama
menggunakan internet ya untuk sebagai sumber tambahan kita. Tadi materinya tentang konten negatif. Nah, jadi kelompok 1 carikan kenapa timbul apa dampak negatif dari penyebaran konten negatif tersebut. Kemudian carikan solusinya agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif yang membuat kita itu cenderung kepada yang suka menyebar-nyebarkan konten-konten negatif dan kemudian konten-konten yang tidak bermanfaat. Kelompok 2 temanya tadi tentang kecanduan media sosial. Apa dampak negatifnya kalau kita sudah kecanduan media sosial tersebut? Kemudian carikan solusinya agar kita terbebas dari kecanduan media sosial. Oke, paham kira-kira? Nah, silakan diskusikan. Kemudian boleh nanti cari di internet sebagai referensi tambahan. Kelompok 3 tadi temanya tentang penyebaran berita hoax. Nah, anak-anak ibu tahu kan apa itu berita hoax? Nah, apa itu berita hoax? Berita, ya bagus arti. Berita yang tidak benar, berita palsu, istilahnya begitu ya. Berita yang tidak tahu sumbernya. Jadi, anak-anak ibu nanti silakan carikan solusinya. Kenapa berita hoax itu mudah tersebar di media sosial dan bagaimana kita seharusnya menanggapi berita hoax ini? Oke, silakan berdiskusi, carikan solusinya terhadap studi kasus yang telah ibu berikan. Oke, selamat bekerja kelompok 3. Saya Revan, saya Agede Kesandi. Baiklah, materi yang dibacakan oleh Olivia Zalianti. Kepada Olivia dipersilakan. Studi kasus yang kami dapatkan yaitu menyukai dan membagikan konten negatif di media sosial. Seorang siswa sering menyukai dan membagikan konten negatif di media sosial seperti video atau gambar yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, dan tindakan kekerasan. Ia tidak menyadari bahwa dengan menyebarkan konten semacam ini, ia ikut berkontribusi dalam memperluas dampak buruk dari konten tersebut. Perilakunya menimbulkan perdebatan di antara teman-temannya yang mulai terpengaruh oleh konten tersebut. Bahkan, beberapa dari mereka ikut-ikutan menyukai dan menyebarkannya. Solusi penyelesaian menyukai dan membagikan konten negatif menurut Islam: 1. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat atau larangan menyebarkan keburukan, seperti dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tidak mengikuti sesuatu tanpa ilmu dan memastikan bahwa apa yang kita lakukan memiliki dasar yang baik. Islam juga melarang penyebaran keburukan, baik dalam perkataan maupun tindakan. 2. Menerapkan kaidah katakan yang baik atau diam. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Ini juga berlaku dalam konteks media sosial. Hanya konten yang bermanfaat dan baik yang seharusnya disebarkan. 3. Menyadari tanggung jawab moral dalam bermedia sosial. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, termasuk tindakan di dunia maya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8 bahwa setiap amal, baik kecil maupun besar, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Baiklah, itu hasil dari diskusi kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya, memberi tanggapan atau kritikan? Ya, izin moderator. Silakan.
Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari kecanduan melihat konten-konten yang negatif dan konten yang tidak bermanfaat? Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Lila. Kepada Lila dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Agar kita terhindar dari kecanduan melihat konten-konten yang negatif dan konten yang tidak bermanfaat, sebaiknya kita 1. Perkuat iman kita bahwanya kita harus menyadari bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyadari bahwa dengan melihat konten-konten negatif dan tidak bermanfaat akan merugikan kita seperti akan mendapatkan dosa dan juga akan berpengaruh kepada kesehatan mental dan fisik kita. Jawaban dari kami, apakah kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Sudah. Baik. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena semuanya sudah tampil, langkah selanjutnya silakan kerjakan dulu LKPD-nya. Tolong dikerjakan dulu LKPD-nya ya. Nah, silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian dibuat tugasnya di sini. Nanti setelah selesai boleh dikumpulkan. Nih, silakan kerjakan dulu LKPD-nya. Nah, ini cukup. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Oke, silakan ketua kelompok kumpulkan ke atas meja Ibu. Nah, silakan dikumpulkan. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, baik anak-anak Ibu, untuk mempertajam atau menambah wawasan Ananda di rumah, silakan nanti cari kasus-kasus tentang penyalahgunaan media sosial. Boleh cari nanti di YouTube atau di internet. Nah, silakan Ananda buat solusinya dari bentuk penyalahgunaan atau kasus yang Ananda temukan. Paham kira-kira tugasnya? Nah, setelah ini kita akan melaksanakan quizzes. Nah, silakan dikerjakan latihannya sebagai bentuk asesmennya. Ananda kerjakan latihan di quizzes yang sudah Ibu share di grup kita, oke? Silakan dikerjakan masing-masing. Silakan keluarkan HP-nya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, mudah-mudahan hasilnya nanti juga bagus-bagus semuanya dan tuntas. Nah, oke anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa mengulang kembali apa-apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Oh iya, Tania, silakan Tania. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, Tania? 1. Cara menggunakan akun sosial media yang baik dan benar. Ya. 2. Macam-macam media sosial. 3. Dampak positif dan negatif media sosial. 4. Penerapan adab dalam menggunakan media sosial. Oke, terima kasih Tania. Aplaus untuk Tania. Jadi, materi yang sudah kita pelajari hari ini adalah bagaimana adab dalam menggunakan sosial media. Yang kedua, apa saja macam-macam media sosial. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada Facebook, Twitter, TikTok, kemudian WA, YouTube, dan sebagainya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Iya, Sophie. Silakan Sophie. Apa pembelajaran kita pada hari ini? Baik Bu, saya akan menyimpulkan pembelajaran kita dalam menggunakan media sosial. Kita harus bijak serta harus bisa mengatur waktu dengan baik agar tidak berdampak negatif kepada kita. Dalam menerima informasi apapun yang kita terima di berbagai akun media sosial, kita harus kritis
dan tidak boleh menyebarkan berita yang tidak benar atau hoax, dan tidak boleh mengunggah foto atau video yang melanggar aturan norma. Itu saja. Iya, terima kasih Sophie. Aplaus untuk Sophie. Oke, untuk hari ini demikian pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silakan ketua kelas siapkan dulu, kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillah.